still and forever always, every moment, even in the face of greatest charm. Anda semua, selamat datang di Taman Purbakala Cipari. Ini satu temuan yang dikemas sebenarnya dahulu pembukit dan pada saat digali untuk ketemu kubur peti batu. Jadi temuan aslinya di sini adalah temuan kubur peti batu. Mungkin beberapa sudah turun tadi ke sana dan sebenarnya ukuran cukup luas. Dan ini penemuan di tahun 77, masanya Pak merekonstruksi kembali ini zamannya Pak Teguh Asmar. Jadi kami di arkeologi kalau membaca Taman Purbakala Cipari pasti akan mengacu Teguh Asmar di masa lalu itu. Nah, pada saat di tahun 70-an itu pengen membuat satu taman arkeologi paling tidak. Jadi kalau diambil dari patokan temuan kubur peti batu itu, temuan peti kubur batu di wilayah Kuningan itu cukup banyak. Paling tidak saya mencatat tuh hampir 11 lokasi sampai ke lereng Gunung Ciremai. Itu namanya kampung yang sudah dikembangkan, kampung pariwisata yang cukup tenar juga, terbaik kalau nggak salah pengelolaan desa wisatanya. Di situ ada beberapa, paling tidak ada 5 kubur peti batu di situ. Jadi lereng Gunung Ciremai ini penuh dengan lokasi-lokasi, mungkin saya tidak lagi menggunakan istilah megalitik, tapi lokasi-lokasi yang dipergunakan untuk ritual pemujaan leluhur. Nah, ritual atau upacara pemujaan leluhur itu beberapa, kalau kita buka teori Mountain of God segala macam itu, Wallace itu di tahun 57 dia terbitkan, itu sebagai budaya tua Asia. Dibangun di lereng bukit, kemudian diarahkan ke puncak tertinggi. Kalau kita temukan kubur-kubur peti batu ini di wilayah baik Cirebon maupun Kuningan, itu semua diarahkan ke puncak Ciremai. Jadi mungkin nanti kita bahas juga Gunung Padang nanti, karena pasti penasaran dengan Gunung Padang. Nah, di Taman Purbakala Cipari ini eranya itu sekitar era paleometalik, sudah mengenal logam. Kenapa dikatakan sudah mengenal logam? Pada saat ekskavasi kubur peti batu itu juga ditemukan kapak-kapak perunggu, ditemukan gelang perunggu. Itulah penandanya. Tadi sama Pak Icas tadi kita cerita bahwa dalam ranah masa lalu itu ada waktu, ada budaya, ada penciri budayanya. Itulah kemudian kita tempatkan di masa-masanya. Nah, di era paleometalik itu, pada saat mereka sudah membentuk pemukiman dan kemudian mereka melakukan penguburan, sebenarnya ada objek-objek lain yang ada di saat mereka saat itu. Ada menhir, ada dolmen, ada batu dakon, ada batu lumpang, dan kemudian di Taman Purbakala Cipari itu didatangkan. Begitu kita lihat di sini ada menhir, itu bukan asli, tapi adalah bagaimana memperlihatkan di era paleometalik itu kelengkapan upacaranya ada seperti itu. Jadi kalau nanti naik ke situ, di situ ada juga batu lumpang, kemudian ada menhir di situ. Jadi di era itu ada menhir, ada dakon, ada batu lumpang, dan pada saat kita lihat dakon itu lebih kuat lagi, kita melihat era logam sudah digunakan karena mereka membuat lubang di permukaan batu untuk mengolah satu, mungkin saat upacara mereka ubur rantainya itu sudah berencana dihancurkan, atau juga mengolah pertanian. Ya, mungkin suatu saat kita bisa perjalanan ke Sukabumi ya, bisa lihat batu dakon yang luar biasa besarnya. Kemudian kita bisa lihat lagi menhir yang masih posisi aslinya tingginya sekitar 4,2 meter gitu. Atau kita nanti ke Lebak Cibeduk, ke Banten Selatan, itu punden berundangnya. Ya mungkin kalau kita dicekoki dengan istilah piramid, mungkin salah satunya bisa di situ. Tapi berbeda dengan piramid yang sebenarnya. Karena piramid yang kita lihat di beberapa daerah itu, di dalam itu ada ruang. Kalau kita yang ada di Lebak Cibeduk atau di Pangguyangan, Sukabumi Selatan, di dalamnya tanah masif. Nah, jadi mungkin teman-teman membaca beberapa tulisan, piramid itu bukan hanya sekedar istilah, tapi ada rumus matematiknya, ada definisi arsitekturnya. Jadi piramid itu kalau kita lihat secara matematis itu bentuk bangun segitiga yang memakas bidang segi empat. Kalau kita lihat bukit cuma satu sisi, nggak ada sisi yang lain, gimana kita katakan piramid gitu kan? Kayak gitu. Jadi itu yang dikemas sangat kuat karena ada misi di balik itu. Nah,
kembali lagi ke Taman Purba Cipari itu, kita menemukan para senior dahulu menemukan kubur peti batu. Memang rangkanya tidak ditemukan karena di sini tingkat keasaman cukup tinggi. Jadi rangkanya hancur, yang ditemukan hanya sisa bekal kuburnya di dalamnya itu. Yang saya katakan tadi itu ada benda-benda logamnya. Saya juga menggali di daerah Belawa, perbatasan Kuningan dengan Cirebon, juga masih ditemukan logam-logamnya sudah hancur. Nah, itulah yang kemudian bagi arkeolog untuk menandai kapan si tinggalan itu berasal, masanya kapan gitu. Jadi kita di arkeologi itu bukan mendebak tapi berdasarkan data. Ya kalau kemarin juga ada di USPP mengatakan teori out of Nusantara, itu sebenarnya betul juga. Tapi teori out of Nusantara itu hanya dilakukan oleh para kelompok mungkin Kristiani datang ke Vatikan berombongan, kan keluar dari Nusantara. Orang Islam pergi beribadah haji berombongan, kan keluar dari Nusantara. Di masa prasejarah itu tidak ada out of Nusantara itu. Ya makanya Prof. Truman membantah keras itu tidak ada gitu. Jadi ini juga yang dikemas kadang-kadang cukup aneh ya, kita lihat bahwa di Undang-Undang Dasar 45 itu pasal 32 benar dinyatakan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan Indonesia di tengah peradaban dunia. Bukan pemerintah memajukan Indonesia sebagai pusat peradaban dunia, bukan gitu. Jadi arkeologi itu betul-betul kita diajarkan bagaimana membuat menginterpretasikan kebudayaan itu berdasarkan bagaimana suatu masanya dan bagaimana lintasan masanya. Jadi ada aspek diakronis dan sinkronis. Kalau ada guru-guru sejarah, ya di sejarah diajarkan tentang Zeitgeist sama kultur kebudayaan hate ya. Zeitgeist itu adalah masanya dan kemudian bagaimana jiwa zamannya. Itulah yang kemudian betul-betul kita verifikasi. Kalau arkeologi memverifikasinya, satu, karena kita diajarkan we are not digging up things but people. Kita akan mencari bendanya dulu. Dari benda kita mencoba melihat bagaimana sejarah kebudayaannya, bagaimana perkembangan budayanya, dan bagaimana cara-cara hidup masyarakat masa lalu menggunakan itu gitu. Jadi kalau dia tidak ada di masanya itu jangan kita paksakan. Jadi pada saat kita melihat arkeologi itu jangan membuat sesuatu yang tidak ada, jangan menambahkan sesuatu yang tidak ada juga gitu. Data itu harus bicara. Jadi kalau kita berbicara tentang kebudayaan masa lalu itu, kita anggap ini kotak besar. Itulah masa lalu. Kalau di arkeologi ditambah lagi oleh Siever itu dikatakan itu sebagai konteks sistem. Kalau kita sekarang ini konteks sistem nih. Kalau kita pergi, tinggal mic, tinggal speaker, itu sudah masuk dalam konteks arkeologi. Jadi tidak ada lagi manusia hidup untuk berbicara. Nah, masa lalu itu banyak, sangat kompleks. Kemudian tinggal menjadi benda. Dari benda itu sedikit yang kita bisa dapat amati. Kemudian benda-benda itu sebagian juga sudah rusak, hancur. Hanya sedikit yang kita bisa pelajari. Kemudian makin sedikit yang kita bisa pahami. Dan bagian kecil yang sampai pada kita itu hanya bagian kecil yang mudah, yang bisa kita pahami dan mudah kita pelajari dan kita bisa lihat maknanya. Begitu juga dengan pengembangan Taman Purba Cipari ini. Jadi gambaran dari Taman Purba Cipari ini adalah menggambarkan bagaimana kehidupan di era paleolitalik itu, yang tadinya hanya berupa temuan peti kubur batu itu dengan sisa-sisa ekskavasinya di situ. Nah, kita lihat sekeliling ada pagar batu itu juga untuk mendelineasi sebenarnya. Seharusnya tidak di situ. Kenapa saya katakan tidak di situ? 2013, 2013 kita ekskavasi di balik teras itu dan kita menemukan teras lamanya. Alhamdulillah konsep pagar kelilingnya sama dengan konsep itu. Seharusnya tembok ini harus digeser ke belakang, tapi apa daya karena tidak ada. Nah, jadi kalau ditanya manusianya yang membangun di sini manusia tidak dapat. Yang saya temukan manusia penduduk yang sejaman dengan itu saya temukan di Subang Larang itu. Nah, saya menemukan manusia terkubur dengan peralatan alat batu, kemudian juga logamnya, berumur sekitar 45 tahun sebelum Masehi. Itu dari detik karbon. Nah, masalah pertanggalan ini menjadi penting buat kita. Di arkeologi tidak hanya pertanggalan dari laboratorium dipakai, mungkin si Pak Ikas, pertanggalan mutlak, pertanggalan relatif. Sebenarnya pertanggalan mutlak dari laboratorium itu juga tidak bisa kita gunakan langsung.
harus ada verifikasinya. Jadi kalau dari umur karbon itu kenapa pakai 50.000 batasannya? Sebenarnya itu dari konsep keluruhan secara kimiawi. Jadi si karbon yang aktif itu sekali meluruh itu sekali membagi diri itu 5.730 tahun. Dia membelah diri atau membagi diri itu paling sempurna sampai habis. Sampai habisnya diperkirakan 10 kali itu. Makanya hanya bisa membatasi mengukur umur paling maksimal 50.000 tahun. Kalau mentok-mentok kan 57.300 harusnya ya, tapi dipakai 50. Lebih dari itu kita pakai potasium argon dan sekarang pakai uranium series. Dan luar biasa hasilnya, sangat blow up juga, sangat susah juga. Makanya kita baca beberapa terbitan, lukisan gua di Indonesia itu paling tua di dunia, umurnya 51.000 tahun. Sementara manusianya belum ketemu. Benda untuk membuatnya belum ketemu. Hanya mengandalkan uranium series. Kalau di karbon itu ada metode kalibrasi dari masukkan umur dari laboratorium yang umur mutlak dari analisis karbon itu, masukkan itu akan keluar umur tua, muda dan sedangnya. Tiga klasifikasi umur itu kita cocokkan dengan data arkeologinya. Mana yang pas gitu. Jadi tidak serta-merta kita gunakan, dan beberapa yang sudah kita lakukan itu karena kita katakan di paleometalik umurnya dapat, bendanya dapat, pencirinya dapat. Itu kira-kira yang ada di sini. Jadi kalau teman-teman melihat mana yang asli di sini hanya dua yang ada di lapangan. Tapi di dalamnya ini asli semua. Tadi juga beberapa teman mengatakan ini yang rekonstruksi tembikar itu kok putih begitu. Mungkin kok nggak sama bentuknya. Jadi rekonstruksi itu di arkeologi bisa dibuat kontras dan sangat dianjurkan dibuat kontras rekonstruksinya, penyambungnya itu. Sehingga kita bisa membedakan mana benda yang aslinya, mana benda yang tambahannya. Karena rekonstruksi itu adalah tujuannya adalah membuat bentuk yang sebenarnya, menggunakan bentuk sebenarnya. Dari situ kemudian kita menginterpretasi digunakan buat apa, kita lihat residualnya, kemudian kita analisis. Ada pertanyaan enggak? Tapi bukan gua, silahkan Mas. Itu orang Berin juga. Beliau di bahasa ya. Ya, Bu Nani ya. Mas Barang Bu Nani. Silakan. Ini aja. Barangkali mau, oh ya, terima kasih. Belum Pak Lutfi, belum tanya. Menyimak dulu Pak, Ibu, Bapak Ibu. Kalau ikhlas mah nggak mungkin nanya deh. Kebetulan saya kan orang Kuningan juga, Kuningan Cirebon, cuma baru ke sini. Jadi pas ada di Sigarda, flyer Kepala Budaya, langsung ini saya orang pertama daftar ya Bu. Iya, Jadi terima kasih. Orang Kuningan malah tidak tahu. Ya Bu Nani juga sempat ngajak gitu, Pak Lutfi daftar, ternyata saya diminta jadi langsung sama Bu. Iya. Jadi akhirnya bergabung juga. Ya mangga. Ya, Ada jadi Bapak kalau Ibu kita guru? lihat ya metode yang diajarkan di sejarah kadang-kadang ada yang dilupakan dan dipaksakan. Karena yang menyusun materi yang diajarkan di sejarah itu orang-orang itu aja. Update lagi sedikit, update lagi diterbitkan lagi, dipaksakan guru itu. Jadi di sejarah itu kadang-kadang dipaksakan, oh ini praaksara gitu. Ini era aksara. Padahal praaksara itu era aksara kita di Indonesia paling di sekitar abad ke-5 awalnya. Sementara di Mesir kuno di 3.000 tahun itunya. Ya, dia sudah kenal hieroglif segala macam. Sementara yang praaksara itu kita di Indonesia itu berawal sejak 1,8 juta tahun yang lalu. Indikasinya baru hanya alat-alat batu, nggak ada yang mengarah ke tulisan. Yang mengarah ke praaksara itu di era klasik. Dan era klasik itu, era Hindu-Buddha itu ada yang juga bersentuhan dengan tempat-tempat upacara ini. Kalau kita ke Lebak Cibeduk nanti kita akan menemukan itu batu yang bertulisan yang para arkeolog juga belum tahu bisa membacanya. Jadi indikasi tulisan ada. Dan kemudian kita bandingkan lagi dengan daerah yang lain. Kenapa teori out of Nusantara itu salah gitu ya? Bahwa manusia purba betul banyak ditemukan di Indonesia, hampir mayoritas. Tapi dari era yang lebih muda, dari 1,8. Di Afrika
manusia purba itu sudah ketemu sejak 5 juta tahun yang lalu. Ya kalau kita anggap aja kita di perumahan lah ya. Pada saat kita datang sebagai penghuni pertama kan tetangga sedikit. Tapi begitu 10 tahun kemudian yang tadinya cuma keluarga muda sudah punya anak 1, punya anak 2, kemudian pengembang nambah lagi rumahnya. Dan itulah sebenarnya bagaimana masa itu harus dikriteriakan, diklasifikasi dalam arkeologi. Dan kembali lagi di arkeologi itu benda yang kita perhatikan pertama. Tapi dari benda itu kita mencoba mencari manusianya. Kebetulan saya sudah hampir 13 tahun ngajar di forensik odontologi dan kita juga belajar mengapa dan bagaimana manusia itu. Dan kebetulan saya hanya mengoperasikan diri di arkeologi dari sekitar gigi manusia masa lalu itu. Gigi adalah bagian yang paling awet. Dari gigi kita bisa belajar mereka makan apa, mereka karena di jigong itu menjadi penting buat kita. Dulu jadi bahan dulu kita di kampus ya kasih jigong lo gitu. Jigong itu bagian penting buat kita dari karang gigi atau kalkulus bahasa ilmiahnya. Di situ akan terekam semua jenis dan juga berbagai macam penyakit atau kuman yang ada dalam gigi manusia. Tapi cukup menarik buat kita, gigi manusia prasejarah itu lebih bagus daripada gigi manusia modern. Padahal mereka tidak punya sikat gigi, mereka tidak pakai odol. Nah, mereka lebih banyak mengkonsumsi protein dibanding karbohidrat gitu. Mereka lebih banyak bekerja, makanya mereka umurnya pendek malah. Jadi manusia purba di era si Pithecanthropus itu hidup hanya paling sekitar di umur 20 tahun udah mati. Kemudian di era Mesolitik umurnya akan lebih nambah lagi, rata-rata umur 35 itu sudah mati. Di era seperti ini rata-rata mati di umur 40 tahunan. Nah, untuk melihat kalau kita ketemu rahang manusia dari temuan arkeologi itu, lihat susunan giginya. Pada saat sudah terbentuk gigi geraham sampai ke belakang, itu sudah bisa kita katakan itu manusianya sudah dewasa, sudah tumbuh sempurna. Artinya buat perempuan itu minimal sudah 18 tahun, 19 tahun, buat laki-laki itu sekitar 21 tahun. Itu umur rata-rata keluarnya gigi geraham terakhir itu. Nah, untuk melihat umur matinya lagi itu kita lihat, kalau hanya melihat bentuknya saja kita lihat pola keausannya. Dari gigi depan aus, bergerak ke taring aus, bergerak ke geraham depan aus. Nah, itu makin tua. Semakin tua dia semakin aus ke belakang. Tapi kami di kedokteran gigi punya rumus matematik lagi. Kita bisa tomografi, di gigi kita tuh ada lubang. Ada ruang vulva namanya. Itu ruang vulva itu identik dengan umur manusia. Semakin tua dia, semakin sempit ruang vulvanya. Semakin tua dia, kalau giginya aus akan terbentuk lagi namanya yang keras ini kan dentin. Pada saat kita sekarang masih dentin sekunder. Kalau gigi manusia purba itu kemungkinan terbentuk dentin tersier namanya. Ruang vulvanya makin kecil lagi. Alat-alat yang itu yang kita gunakan untuk namanya CBCT, Computed Tomography, untuk merekam dan kita bisa tahu usia manusianya. Ya, arkeologi nggak berdiri sendiri. Arkeologi bisa dikatakan multidisiplin, tapi ada saatnya pada saat dia menemukan benda, arkeologi bisa berbicara. Pada saat benda budaya, makanya nanti di kuliah itu bisa ada, nanti kita bahas. Silakan. Boleh izin tanya? Ya, silakan. Mungkin saya mewakili teman-teman guru juga yang kebetulan di sini ada 8 orang mungkin ya Bapak Ibu. Jadi selama ini pengajaran kami di sekolah itu kan kalau kita bicara tentang masa pra sejarah gitu, selalu membedakan periode antara paleo, meso, neo, kemudian megalitikum itu dipisahkan sendiri. Jadi seolah-olah masa pre itu penjelasannya adalah 4 periode itu. Ya. Tapi kalau saya menyimak dari penjelasan, saya menangkap sedikit dari penjelasan Pak Lutfi tadi, kesimpulan kita kan sebetulnya masa mega, masa batu besar yang kita ada di kawasan ini, itu kan bukan sebuah periode yang khusus begitu, tetapi ini bergabung dengan periode yang lain. Ya, bahkan betul. Kalau kita lihat di sini tadi disampaikan ada temuan logam gitu. Ya, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan tentang hal itu. Ya, baik, terima kasih Mbak Ika. Kadang-kadang kalau kita baca ya ini kesalahan besar juga dalam ranah arkeologi. Dan penyadaran ilmu itu baru datang terakhir ya.
Saya pada saat menyusun disertasi baru mengatakan bahwa itu seharusnya megalitik itu tidak bisa dipakai. Tidak ada zaman megalitik. Jadi itu bukan periodisasi. Itu salah satu produk budaya. Kebetulan si megalitik itu sebenarnya muncul pada saat Easter Island sebenarnya Mbak Ika. Jadi pada saat melihat produk itu batu-batu besar, udah dikatakan itu batu besar gitu. Pada saat Fritz Wagner itu datang ke Indonesia, dia lihat batu kecil juga ada buat ritual itu. Nah inilah terjadi yang absurdnya itu, kekacauan terjadi. Dia katakan definisi megalitik itu kan dasarnya megalitik, batu besar gitu. Dia lihat batu-batu kecil digunakan untuk upacara. Wagner mengatakan batu kecil juga harus dikatakan sebagai megalitik karena difungsikan untuk upacara, difungsikan untuk ritual. Nah, kembali lagi kita ke konsep keilmuan. Keilmuan itu membuat klasifikasi. Ada dasar klasifikasi dan klasifikasi itu tidak bisa dicampur adukan. Pada saat kita lihat bentuk, variasi bentuk keluar. Pada saat kita lihat gaya, variasi bentuk dan gaya itu bisa dihubungkan. Nggak bisa pada saat kita lihat bentuk itu langsung fungsi dipakai. Jadi fungsi itu macam-macam. Jadi ada fungsi profan yang untuk kebutuhan sehari-hari, ada kebutuhan sakral gitu. Itu yang kemudian saya coba tempatkan kembali dalam klasifikasi. Insya Allah nanti di Sigarda saya bagi tulisannya itu. Dan yang berkembang itu sebenarnya sudah ada juga Paul Bahn di tahun 62 sudah menyampaikan konsep itu. Yang berkembang itu adalah tradisi pemujaan. Nah, ancestor worship itu yang berkembang kemana-mana. Kalau dia migrasi atau budaya megalitik, harusnya semuanya batu besar dong. Nah, kita contoh, kita lihat bahwa manusia pendukung yang menyebarkan itulah kelompok Austronesia yang keluar dari Afrika, kemudian masuk Asia dan kemudian menyebar kemana-mana. Si Austronesia itu menempati 2/3 belahan dunia. Jadi pada saat kita ke Amerika Latin segala macam, kita akan menemukan kubur peti batu, kita akan menemukan menhir segala macam itu ada. Itulah akar budaya yang ada. Dan itu macam-macam. Kemudian saya baru saja mereview tulisan dari teman-teman India, batunya cuma sekecil ini. Itu disebut megalitik. Yang nggak bisa. Kita harus menempatkan ukuran sesuai. Jadi kalau kita katakan, oh bapak itu besar, besarnya dari mana? Besar ke samping atau besar ke atas gitu loh. Kalau besar ke samping gemuk dia gitu loh. Tapi tinggi dan ke samping baru kita katakan besar. Ada tataran yang kita buat itu. Jadi megalitik itu bukan zaman. Kenapa nggak tembikar dijadikan juga satu zaman? Kenapa nggak yang lain-lainnya dijadikan satu zaman? Jadi di arkeologi itu ada yang disebut dengan prime mover, pendorong utama itu, tapi teknologi yang digunakan. Jadi pada saat teknologi awal dia menggunakan batu, hanya kasar saja, itu yang menjadikan kita mirip dengan simpanse. Tapi manusia kelebihannya membuat alat batu itu berulang. Kita bisa lihat mungkin di museum nanti ada kapak batu, kapak perimbas. Tajaman itu yang menandakan mana yang dibuat oleh simpanse, mana yang dibuat oleh manusia. Manusia selalu cenderung membuat tajaman itu untuk berulang, dipangkas. Kalau simpanse hanya ngambil batu, kemudian dia pakai, udah selesai, ditinggal gitu. Nah kemudian berkembang lagi pada saat dia mengasah batu, dia menggunakan alat-alat tulang gitu. Jadi yang dikatakan oleh teman-teman sebelumnya megalitik itu hanya salah satu bentuk produk budaya. Kebetulan batunya besar. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu situs megalitik. Kalau dia semua batunya besar, silakan disebut situs megalitik. Jadi saya lebih cenderung dalam disertasi saya katakan kita nyebut nama situsnya aja, misalnya situs Cipari. Kalau ada batunya besar, sampaikan deskripsinya besar gitu. Jadi kayak nanti seandainya kita ke Sukabumi akan menemukan menhir yang betul-betul dalam posisi sakralnya di masa itu tingginya 4,2 meter, lebarnya mungkin kita bertiga ya Kak, tangan itu baru ketemu ya. Jadi nggak ada zaman megalitik, tidak ada budaya megalitik, dan tidak ada tradisi megalitik, tidak ada migrasi megalitik. Kalau migrasi megalitik berarti kayak Obelix itu Bu, dia tenteng batu kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya itu adalah budaya pengakuan leluhur yang kemudian dipresentasikan sesuai dengan konsep budaya itu. Man is adaptive, culture is man adaptive system. Di mana lingkungan berada, dia bisa dia gunakan untuk mempresentasikan ritualnya itu. Jadi Austronesia terakhir yang masih ada itu adalah masyarakat anak dalam, Kubu, Mentawai. Dia melakukan upacara tidak pakai media sama sekali, cukup simbol saja. Jadi simbol, jadi ada
ritual yang pengagungan terhadap sesuatu itu. Nah, itu yang menjadi, kalau di Dayak itu disebut dengan konsep jubata. Kalau kita sudah Allah dan kita dengan praktek ya, sama itu. Jadi konsep ketuhanan itu yang ada terhadap sesuatu yang mereka praktekkan, tapi ada era-era tertentu yang kemudian konsep ketuhanan itu dipraktekkan di tempat-tempat tertentu gitu. Seperti itu mereka. Berarti narasinya memang harus dirubah ya. Betul. Pembelajarannya memang. Bahwa yang berkembang itu adalah budaya pengakuan leluhur. Kalau kita Inggriskan ancestral worship. Kalau orang mengatakan itu piramid ya, kita punya budaya khas, kita punya punden berundang. Kalau mau di Inggris kan, ya itu stone terrace namanya. Jadi kalau dia satu tingkat namanya batur punden, kalau dia berulang ke atas itu, makanya disebut punden berundang. Itu budaya khas di Asia yang kemudian Patrick Wales itu mengatakan all Asiatic religion gitu. Jadi tidak hanya kita yang punya, tapi kebetulan di kita tuh banyak lokasi situs yang cukup besar gitu. Di India hanya kecil-kecil saja, mungkin dapat satu tersebar gitu. Dan ini, maaf ya Pak Bari satu lagi. Diputar. Dan mungkin narasi bahwa ini adalah budaya sakral. Ya. Itu kan berlaku sejak manusia sudah ada ya. Betul. Artinya bahkan masa Ada penggunanya. Iya, maka masa paleo pun sebetulnya kan sudah ada Ya. tentang budaya sakralnya itu. Ya. Hanya jenis budaya, hasil budayanya itu yang berbeda. Modelnya berbeda. Ya. Terima kasih. Ya, sebenarnya yang sakral itu sejak di Mesolitik sudah ada. Jadi di Mesolitik itu pada saat mereka tinggal di gua, kita lihat dari pola penguburan. Jadi di Gua Pawon yang saya teliti hampir 21 tahun itu saya menemukan hampir 8 individu, 4 diantaranya terlipat, dan orientasi terlipatnya itu macam-macam, cara terlipat juga macam-macam, tapi tekukan kepalanya selalu diarahkan ke timur. Ya mungkin timur itu matahari terbit dianggap sebagai sumber kehidupan. Tapi bentuk lipatan itu seringkali para antropolog mengatakan itu meniru konsep kesucian pada saat bayi dalam rahim ibunya. Dikembalikan lagi ke masanya itu. Ya. Pak, saya nggak paham arkeologi. Cuma tadi Bapak mengatakan bahasa di Indonesia mulai abad kelima. Lah, pertanyaan saya itu kenapa kok bahasa Jawa itu mulai dari Sanskerta? Padahal pengaruhnya kan di Nusantara ini kan pengaruh Cina, pengaruh mana lagi Cina ya, Cina itu kan besar. Tapi kok bahasanya enggak gitu Pak? Ya, ini kekuatan pengaruh sebenarnya. Kebetulan ada Bu Nani Pak. Ya, ini Dia dari bahasanya, bahasa, kan? bahasanya. Nah. Bu Nani ke sini? Bu Nani, ini sebenarnya ada pertanyaan soal bahasa. Soal Iya. bahasa. Kan bingung ya. Iya, kenapa bukan bahasa Cina yang awal gitu ya? Atau bahasa asli Sanskerta gitu. Ya, Sanskerta yang pemahaman di arkeologi saat itu belum menggunakan bahasa, belum ada literasi. Jadi literasi pertama kali dikenalkan oleh masyarakat India. Dan literasi itu kemudian berkembang jadi Jawa, Jawa kuno, Sunda kuno, semacam itu, Batak segala macam itu. Silakan Mbak Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini todongan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, Bapak saya Nani Darheni, juniornya Pak Lutfi sebetulnya. Juniornya. Saya migrasi dari Badan Bahasa ke BRIN ya Pak Lutfi. Kita satu rumah Kemendikbud Ristek Dikti yang migrasi ke BRIN. Kebetulan saya di spesifikasi toponimi, jadi maka iya asal usul utama gitu. Jadi tetap saja berfokus ke sejarah juga ya. Jadi sekarang saya mulai sebetulnya belajar sejarah dari Pak Lutfi, dari Bapak Ibu. Makanya saya stay terus di Sigarda karena banyak yang saya dapatkan dengan masuk ke Sigarda. Jadi saya sebetulnya sinau juga sih, belajar juga sinau di Sigarda. Nah, perihal tadi katanya berarti kaitannya kenapa bahasa yang pertama itu tidak bahasa Cina ya? Bukan, atau bahasa lokal, tapi kok bahasa Sanskerta kan dari India. Oh, bahasa Sanskerta.
Kan kalau bahasa di Indonesia itu kan sebenarnya ada dua yang berkembang di Indonesia itu kan bahasa Austronesia dan non Austronesia ya Bu. Nah kalau yang perkembangan bahasa yang sekarang ini bahasa-bahasa lokal itu masuknya kategori Austronesia. Nah yang non Austronesia biasanya itu yang tadi kata Pak Lutfi itu kan manusia itu yang biasanya migrasi itu arah timur ya, sementara yang di barat itu kategorinya Austronesia gitu. Nah, kenapa misalkan bahasa lokalnya tidak berkembang, kenapa bahasa Sanskerta? Mungkin ini ada kaitannya itu ya Pak Lutfi, migrasi manusia purba itu kan. Saya sebenarnya sedikit-sedikit sih ya belajar juga kemarin juga di KSL Bumiayu, kebetulan ada Prof. Hari Widianto, jadi itu saya banyak belajar juga. Kalau di kami kan hanya menyinggung sedikit-sedikit bahwa manusia yang di Indonesia itu kan migrasi dari Taiwan ya Pak ya. Nah ternyata dari Taiwan pun kan sebetulnya dari luar juga, dari Afrika kan Pak, terus menyebar mungkin ke India, kemudian dari India ke Nusantara. Kemudian pada saat persebaran budaya itu kan berasal dari salah satunya dari India. Karena pada abad kelima ya, Kutai Kartanegara itu di Kaltim, kebetulan kemarin juga kami riset di IKN. Jadi jauh sebelum jauh sebelum kita mengenal tentang kerajaan Tarumanegara, kerajaan yang di Jawa ternyata ada di Kutai Kartanegara. Nah di abad kelima itulah kan masuk pengaruh bahasa Sanskerta. Walaupun sekarang misalnya sudah mati, tapi kan bahasa itu memperkaya salah satu bahasa yang memperkaya bahasa Indonesia. Di sampingnya sekarang kita memang berkiblatnya ke bahasa Inggris. Belum lagi mungkin sekarang masuk lagi ya Portugis ya, mau masuk bahasa Belanda, bahasa ini. Tapi ketetapan yang Badan Bahasa itu mayoritas kecenderungan ke bahasa Inggris. Tapi tetap walaupun bahasa Sanskerta sudah mati, tetapi penuturnya juga sudah tidak ada, tapi tetap kita masih menemukan jejak-jejaknya seperti di Bumiayu itu pengaruh bahasa Sanskertanya kuat. Perbatasan itu Pak, saya kan orang Brebes ya, perbatasan Losari, Brebes, Cirebon, jadi bisa Jawa, bisa Sunda. Kemarin 3 bulan di Bumiayu ternyata pengaruh manusia purbanya termasuk hewan purbanya itu di Bumiayu itu sangat kuat, termasuk itu adanya pengaruh bahasa Sanskerta di dalam gramatikal bahasa Jawa Bumiayu gitu, Brebes ya, seperti sisipan ar gitu, ar di dalam bahasa Jawa gitu. Jadi sampai saat ini walaupun mungkin penutur aslinya tidak ada, tetapi ternyata jejak-jejak bahasa itu masih kuat. Iya, sangat kuat, terutama di perbatasan itu di daerah pencilan-pencilan budaya Sunda atau pencilan bahasa Jawa itu kuat Sanskertanya. Jadi kalau mau meriset pengaruh budaya, pengaruh arkeologi itu ada di Brebes itu. Di situ kuat. Ya kebetulan saya orang Brebes dan kemarin membimbing mahasiswa UI. Jadi saya orang linguistik sekaligus banyak belajar tentang sejarah malah. Karena kan toponimi interdisipliner ya. Akarnya juga sebetulnya kan dari sejarah juga kan, onomastika, terus toponimi, antroponim. Kemudian saya sejak kecil juga sebetulnya tertarik dengan sejarah. Jadi ternyata nasib bukan melemparkan, menguntungkan saya jadi belajar sejarah, belajar linguistik, dan akhirnya ada kaitannya asal usul nama seperti Cipari gitu kan, nama tadi Bumiayu, nama Kejawanan di Cirebon itu kebetulan saya disertasinya kan hidronim di Kabupaten Cirebon yang pengaruh adanya Kesultanan Gunung Jati, Sarip Hidayatullah. Nah itu juga sangat menarik. Jadi saya wajib mempelajari sejarah Cirebon. Jadi abad ke-15 kaitannya dengan Malaka, kaitannya misalnya dengan Mataram. Ya disitulah menariknya. Jadi kenapa bahasa Sanskerta itu sampai sekarang menarik? Ya karena memang ada rekam jejak sejarah ya. Seperti itu. Mungkin tidak memuaskan ya Bapak Ibu, karena saya juga sedang belajar aja ya. Ya. Karena kan Sanskerta itu kan dari Arya. Ya. Kalau itu terkait dengan migrasi, kan jejak postur tubuhnya kan nggak ada. Ya. Kan itu kan tinggi. Jadi ada kata kunci sebenarnya dari diskusi dua ini sebenarnya pada saat kita ada bahasa, ada kemudian tulisan.
Kenapa nggak bahasa lokal nggak berkembang gitu? Karena bahasa lokal itu tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Tulisan itu kemudian datang dan kemudian masyarakat datang mempelajari gitu. Kalau seandainya bahasa yang ada sebelum India datang itu sudah dituliskan menjadi bentuk-bentuk tertentu, misalnya ke Mesir kuno kita lihat simbol-simbol, kemudian simbol-simbol itu bisa diinterpretasikan. Mungkin ya kita akan berbicara lagi tentang bahasa lokal dan tulisan lokal gitu. Nah, makanya dalam perkembangan dalam prasasti, naskah segala macam bisa dilihat itu bahasanya hurufnya huruf dari India misalnya, kemudian huruf dari Jawa, huruf dari Sunda, dari Batak gitu. Kemudian itu yang bisa dibaca kembali. Nah, di situ sebenarnya titik temunya. Kalau seandainya dari manusia Pithecanthropus itu kemudian Pak Yaakob mengatakan mungkinkah Pithecanthropus bertutur? Kemudian Pithecanthropus membuat tulisan, kita sudah dari 1,8 juta tahun yang lalu sudah jadi masuk era sejarah seharusnya. Tapi kita baru kenal tulisan itu sekitar abad 4 dan 5 Masehi yang ditandai oleh prasasti-prasasti baik yang ditinggalkan oleh Purnawarman maupun Mulawarman. Purnawarman di Jawa Barat, si Mulawarman di Kutai. Itu Sanskerta tuh. Iya, dengan hurufnya Palawa, bahasanya Sanskerta gitu. Ya. Kemudian tulisannya ada Sunda kuno, bahasanya juga gitu. Kemudian masuk lagi ke naskah, ada yang disebut dengan itu yang pegon segala macam. Ada bundul tapi dalam logat Jawa ya gitu. Pegon dari Arab. Iya, betul. Iya, kemudian Arab. Makasih. Pak Uzi silahkan keliling aja. Iya, mari kita keliling. Satu. Ini bisa kok jauh. Bisa. Nampak kayaknya. Ya, baik kita ke sini dulu ke Kubur Peti Batu. Lama ini juga ketemu Kubur Peti Batu. Jadi di lereng Ciremai ini budaya pengagungan leluhur itu diekspresikan, dipresentasikan ke berbagai bentuk. Ya, misalnya kita naik ke Hulu Lingga, kita menemukan Sunan Gurunda, kemudian ke bawah ada Ciacra, ya karena ada Aca, maka di sini nyebutnya bukan Aceh tapi Acra gitu. Itu ada Sunan Gurunda, ada Aca. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana budaya yang ada di masa lalu itu kemudian menjadi kombinasi dengan budaya yang datang kemudian. Jadi ada Aca di atasnya. Kemudian kita lihat lagi di yang ada sumur itu, air yang besar itu kolam besar. Di situ ada sedikit Sunan Gurunda dan di situ ada Temikan. Dan ada tambahan lagi di situ. Terus salam. Jadi di sini kalau situs-situsnya mungkin ada sekitar 40 kan ya Pak di Kuningan ini. Dan yang paling menarik lagi misalnya kita datang ke perbatasan Jawa di sana. Di atas Gunung Wayang ada Sunan Gurunda di atasnya, kemudian ada Megi yang dihias. Nah, mungkin teman-teman juga membaca beberapa ekspos yang dilakukan Ali Akbar, kemudian ada batu yang ada gambar wayangnya. Dikatakan itu sangat tua. Kita bisa menentukan dengan masanya kembali. Wayang itu kapan gitu. Dan situ kita juga ada di atasnya dan di Gunung Wayang itu tradisi masyarakat lokal mereka tidak boleh menangkap wayang, katanya itu tabu. Karena di hari tertentu mereka akan mendengar suara gamelan. Di bawahnya juga ada Sunan Gurunda yang sudah ada juga wadah airnya tempayan namanya Gunung Gentong gitu. Dan di bawahnya lagi kita bisa lihat ada kombinasi dengan budaya Hindu sana karena kita menemukan lingga semu gitu. Jadi Kuningan ini paling tidak kalau kita datang ke wilayah sebelah sana lagi ke berbatasan dengan laut, kita akan menemukan alat-alat batu yang alat-alat sederhana, kapal-kapal paleolitik itu. Kemudian mengarah sedikit ke sana kita akan berbatasan Ciamis. Di sana sudah ketemu juga satu gigi manusia tunggal dari umur 600.000 tahun yang lalu. Tapi fosil-fosil hewannya banyak sekali informasi. Jadi dataran kalau kita lihat pegunungan Kendeng itu yang tersebar di tengah Pulau Jawa itu, di dataran utara itu disitulah kira-kira penerimaan manusia purba di masa lalu, kemudian datang lagi manusia yang lebih modern era prasejarahnya, kemudian datang lagi ras yang sudah datang berikutnya, termasuk kelompok Austronesia itu. Maka pantai utara itu merupakan pintu gerbang proses migrasi ke Pulau Jawa di masa lalu. Kenapa itu juga terjadi? Bisa kita katakan bahwa selatan Jawa itu lautnya laut lepas sama dia dan mereka sangat susah untuk mengeluminya. Dan kemudian ada teori jembatan gerakan pada saat kawasan Indonesia itu pada saat terjadi glasiasi
dan kemudian integrasian pada saat terbentuk air itu ditarik ke kutub, kemudian daerahnya bertaut. Itu dibuktikan terakhir kemarin itu temuan manusia purba di Selat Madura di bawah laut. Pada saat pasir berhasil diangkat, ketemu kerangka manusia. Itu kira-kira menunjukkan bahwa dahulu Pulau Jawa dan Nusantara itu menyatu, dan di situ kehidupan pernah. Nah, untuk era-era manusia purba itu memang sangat susah mencarinya karena era itu manusia belum banyak. Betul dikatakan di akhir bulan itu manusia purba itu banyak kehidupan di Indonesia, tapi dari periode yang lebih muda, dari era yang kemudian. Untuk memperbaiki Gunung Padang itu. Nah, Gunung Padang ini adalah budaya prasejarah yang tidak ada tulisan dan tidak ada naskah yang dipodobani. Jadi kalau kita ingin memperbaiki Gunung Padang itu ibarat dokter didatangi pasien. Nggak tiba-tiba dokter ngasih obat. Dokter itu kan nanya dulu, bapak siapa, ibu siapa, umur berapa, berat badan, keluhannya apa. Nah, keluhan Gunung Padang itulah yang saya coba baca. Ya, lanjut yang keduanya, coba. Nah, ini sebenarnya ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Cagar Budaya itu tentang pemugaran. Apa yang harus dilakukan? Jadi ada studi kelayakan namanya, ada studi teknis, itu menjadi awal. Jadi pemugaran itu adalah upaya untuk mengembalikan kondisi fisik. Kalau dia rusak, bagaimana kita mengembalikannya? Ada aturan main dalam undang-undang itu. Nah, saya mencoba lagi berikutnya adalah bagaimana kita membaca data budaya masa lalu itu. Coba lanjut, yang saya sampaikan tadi. Ada namanya atribut dan benda arkeologi. Atribut itu kira-kira ciri terkecilnya pada saat katakan nama siapa? Tato. Pada saat sekarang tato itu berbeda sama saya. Saya pakai kaos hitam ada tulisan Sigarda, sementara tato pakai kaos marun ya. Kemudian tato ada selempang tasnya. Itu pada saat kemudian tato berjalan di sini, tato mana? Tidak akan ditunjuk lah, masih cas gitu loh. Tidak ditunjuk lah seorang yang lain. Pasti orang mencari karena tato itu punya atributnya. Ada yang mencirikan tato tadi bawa tasnya di selempang. Nah, itu kira-kira di arkeologi seperti itu. Jadi atribut itu adalah sesuatu yang secara terkecil itu secara individual itu bisa kita teliti, kita amati. Jadi diamati itu berdasarkan bentuknya, kemudian kita lihat teknologinya seperti apa, gaya seperti apa. Nah, ini bisa kita gunakan untuk membedakan mana yang buatan manusia dan mana alam. Alam tidak akan menunjukkan ciri-ciri teknologi. Misalnya batu dibawa oleh air, kemudian pecah menjadi bidang tajaman. Tajaman itu kita baca, apakah kalau hanya sompel satu kita tidak bisa katakan tajaman. Tajaman itu di arkeologi misalnya bongkahan batu ada yang kemudian dipangkat menjadi bentuk tajaman. Ibaratnya kalau pisau kan diasah kiri kanan ya. Kalau di alat-alat batu itu sederhana, dia pangkas dan ada pangkasan di satu sisi, ada dua sisi untuk manusia purba itu. Kemudian ada gaya pada saat dia membuat pangkasan itu, arahnya kemana kalau di alat batu. Tapi kalau untuk benda-benda berikutnya kita bisa lihat ada yang diberi hiasan suluran, dia beri bentuk geometri segala macam, itu sudah teknologi yang lebih berlanjutnya. Jadi walaupun dihasilkan oleh manusia purba sekalipun, 5 juta tahun sekalipun, kita bisa melihat mana yang buatan manusia digunakan oleh manusia dan mana digunakan oleh makhluk yang lain. Itu saya katakan tadi bahwa simpanse juga pernah menggunakan batu untuk memukul, tapi dia tidak membuat bidang tajaman gitu. Simpanse ngambil batu udah dipukul selesai gitu. Tapi manusia batu itu diambil, kemudian ada yang dipangkas membentuk bidang tajaman, ada yang dibuat satu sisi, dua sisi. Kemudian batu itu kemudian ada yang diasah, kemudian ambil yang lebih kecil, kemudian dia gunakan bahan-bahan yang lain. Jadi itu kira-kira kenapa atribut ini menjadi penting untuk kita membaca budaya masa lalu itu, termasuk Gunung Padang. Ya, lanjut. Nah, kemudian ada juga perdebatan tentang umur. Jadi di Gunung Padang itu dibawa isu dia mendapatkan umur dari hasil bor. Hasil bor dilakukan katanya ada ketemu arang gitu ya. Betul, arang itu digunakan oleh para arkeolog untuk mengukur budaya masa lalu yang kurang dari 50.000 tahun. Tapi posisi arang itu menjadi penting buat kita. Tidak sembarang arang. Jadi ada 4 variabel yang harus dipenuhi untuk sampel itu. Dia harus satu media fisik dengan objek yang kita cari umurnya. Dia harus satu asosiasi, dia harus satu keletakan, dan dia punya hubungan kontekstual. Kalau nggak ada, itu nggak bisa dipakai. Jadi kontekstual, asosiasi, keletakan,
dan matriks itu bisa terbuka pada saat ekskavasi, bukan dari bor. Nah, dibawalah ke Amerika, keluar umurnya dari lapisan atas sampai ke bawah, itu umurnya terbolak-balik. Sebenarnya di geologi maupun arkeologi, kita dari arkeologi itu mencontoh dan menyimak apa yang dilakukan dari hukum stratigrafi, ada lapisan, ada hukum steno di geologi itu, bahwa semakin jauh dari permukaan semakin tua dia, dan itu gradual, tidak terbolak-balik. Dari hasil pertanggalan yang dihasilkan dari Beta Lab Amerika itu, kedalaman 4 meter dan 3,5 meter dan 4 meter itu terbolak-balik. Kalau dia 4 meter lebih mudahkah, lebih tuakah dari 3,5 meter? 4 meter itu lebih jauh dari itu ketemu kubur batunya, atau ketemu rangkanya, ada bekal kubur, itu tidak ada jejak penguburan sama sekali. Lanjut. Nah, kalau kita lihat, kita kembalikan kepada fungsi, kita lihat orientasi Gunung Padang itu orientasinya murni mengarah ke puncak Gede Pangrango. Nah, di grup ada Mbak. Udah saya kirim Bu. Bisa lebih jelas, fotonya itu kan cukup buram itu. Jadi Gunung Padang itu sebagai konsep All Asiatic Religion itu dibangun di puncak bukit, kemudian diarahkan ke puncak tertinggi, karena disitulah mereka mengatakan di situ bersemayanya leluhurnya mereka. Gitu. Jadi Gede Pangrango, kalau kita datang ke Gunung Padang pagi itu cerah sekali tuh, jelas ke Gunung Padang. Kemudian saya juga melihat perubahan struktur Gunung Padang dan Bundak itu. Jadi di teras 1, teras 2 saya bandingkan. Kemudian di teras 3 dan 4 itu terlihat sekali perbedaan struktur yang ada di permukaan itu. Mereka membangun susunan batu di situ, dan saya menduga ini dilakukan di puncak di malam purnama upacaranya. Kenapa demikian? Karena ada tempat di teras 1 bisa terisi oleh semua orang, kemudian di teras 3 dan 4 itu berbeda susunannya, kemudian di teras 5 kembali lagi seperti teras 1. Dan di puncak terakhir dari Gunung Padang itu ada menhir besar, sekarang udah rubuh. Kenapa rubuh? Karena tanahnya diambil buat nyemai itu, untuk menyuburkan tanaman, kata kepercayaan masyarakat itu seperti itu. Setiap dia mereka ngambil umpet-umpet padahal sudah diisi batu, tetap aja diambil tanahnya. Jawaban gitu. Nah, ini detail sekali gambar kontur Gunung Padang. Tahun 85 di gambar itu. Dari struktur di bagian atas, kemudian kontur-kontur tanah sampai ke pinggir sungai yang dibatasi itu. Nah, ini yang saya nggak mengerti, tiba-tiba ada arkeolog mengisi kontur itu dengan batu banyak. Padahal tahun 85 nggak ada batunya. Mungkin kan di 2013 ada batu-batunya gitu. Karena mereka membangun persepsi piramid. Nah, persepsi piramid itu pertama dibangun itu melihat Gunung Padang secara utuh. Digarislah Gunung Padang itu untuk segitiga. Itu oleh geolog, kemudian oleh arkeolog, si kontur itu diisi batu-batu. Seolah-olah kayak Machu Picchu. Karena 2011 sempat saya diskusi dan saya ikut terlibat di situ, masyarakat mengatakan ada teras-teras tambahan di lereng timur Gunung Padang. Setelah saya ekskavasi itu bukan lereng itu. Hanya itu perilaku masyarakat mengolah tanah gitu. Jadi pada tahun 85 hanya bentuk ataslah yang masih digambarkan tentang punden-punden Gunung Padang. Tapi penelitian saya di 2013 kemudian menyatukan sumur di bagian bawah itu merupakan bagian dari punden-punden Gunung Padang, situs Gunung Padang. Karena kalau kita lihat tempat upacara itu tidak mungkin orang datang tiba-tiba upacara, pasti ada proses sebelumnya, minimal pensucian diri. Di bawah teras ada sumur yang airnya walaupun kemarau panjang itu tetap berair. Nah, di situ juga lah bisa membantah bahwa di dalam Gunung Padang itu bukan ada ruangan, tapi daerah yang lembab, makanya air selalu mengalir gitu. Lanjut ya. Ini gambaran kalau kita ke Gunung Padang, kita naik dari teras 1, kita bisa lihat teras 2 seperti itu. Semua batuannya disusun oleh balok batu. Sebelumnya itu menjadi pertanyaan, ini balok batunya dari mana asalnya? Disitulah kemudian saya mulai melakukan survei, saya tidak menemukan batu yang sama di sekitarnya. Dan di situ kemudian berpikir bahwa Gunung Padang itu batunya dari Gunung Padang sendiri. Untuk membuktikan kembali lagi arkeolog itu melakukan ekskavasi gitu. Jadi Gunung Padang secara keseluruhan itu ada teras 1, teras 2. Antara teras 1 dan teras 2 sangat luar biasa beda ketinggiannya. Dan oleh geolog yang sebelah sana mengatakan itu sangat aneh, itu kenapa jomplang sekali. Nah, disitulah kita bisa memahami di mana mereka menambang batu dan kemudian mereka susun. Sementara di bagian teras 2, 3 itu
dapat batuan yang masih alami di permukaan. Nah, sementara di teras 1 itu ada batuan susunan manusia, di bawahnya itu, di bawah permukaan tanah sedikit, itulah batuan alaminya. Yang saya katakan di situ ada bekas pelapukannya segala macam, mereka katakan itu semen purba, tapi nanti ada di itu lanjut. Nah, ini fotogrametri yang kita lakukan di tahun 2012. Fotogrametri ini sebenarnya bisa diubah ke gambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Kita bisa menghitung semua balok-balok batu di situ. Jadi bisa katakan bahwa punden Brundak itu disusun oleh ribuan balok batu. Nah, kalau ribuan balok batu, bagaimana manusia memindahkannya kalau dibawa dari jauh? Sementara itu di puncak bukit dengan ketinggian 895 meter, ya pasti dekat saja. Ya, di situ saya kemudian membandingkan ukuran batu di teras 1 kemudian dibandingkan dengan teras 2, 3, 4, 5. Semakin tinggi dia ke teras 5, ukuran batu makin kecil. Di situ kalau kita katakan teori ekonomi, teori energi, teori Central Palace, semakin jauh dari pusat kegiatan semakin sedikit pengaruh budayanya. Semakin jauh dari sumber batuan, semakin kecil batu yang bisa dipindahkan. Itu teori energi di situ. Lanjut. Nah, ini kalau arkeologi pasti akan membuat peta pada saat penelitian. Kemudian kalau kita ekskavasi juga kita menentukan di mana saja lokasinya. Jadi pada saat saya ekskavasi di tahun 2000, saya bikinkan datum poinnya di mana titik ukurnya. Kemudian Pak Icas misalnya datang tahun 2015 ekskavasi lagi, dia akan mencari mana nih patokannya, karena data yang saya buat sebelumnya dengan data yang dibuat berikutnya itu harus bisa dibaca kembali, disinkronkan, karena akan mengarah pada interpretasi. Tapi sekarang enggak, dia gali semuanya aja, dan ketemulah plastik penutup kotak ekskavasi saya. Oh iya, saya nemu tuh bekas ekskavasi Pak Lutfi katanya, dan itu dia namanya semuanya test pit. Kalau test pit kotak uji ya, kotak uji di arkeologi itu hanya 1. Ini semua penggalian di Gunung Padang itu disebut dengan test pit. itu yang lucu sekali. Nah, di situ juga kita mencoba memahami bagaimana masyarakat itu menyusun, dan kita buatlah pembagiannya. Mana yang sumur, mana yang tangga utama, mana halaman teras, tangga antar teras, kita buatkan nomenklaturnya seperti itu di tahun 2012. Jadi cukup panjang penelitiannya. Terus lanjut. Nah, ini kira-kira antara legenda kemudian hasil penelitian dari petrografi, penelitian arkeologi yang didukung dengan analisis geologinya. Jadi kita bisa membantah legenda masyarakat itu, dan kita bisa mendapatkan kesamaan dan perbedaan antara batu yang ada di Gunung Padang dengan batu yang di luar, dan itu berbeda sama sekali. Jadi legenda itu kalau saya katakan muncul pada saat orang datang dan dia tidak tahu, dibikinlah ceritanya gitu. Nah, itu sebenarnya legenda itu terjadi. Dan ada sisi yang lain lagi, legenda itu dibangun untuk memberikan nilai, supaya nilai itu tertanam di tengah masyarakat pendukung budaya. Ya. Nah, ini ekskavasi saya di tahun 2002-2003. Di teras 1 saya menemukan bahan aslinya di situ. Karena saya arkeolog, belum mengerti geologi saat itu, saya mengatakan ada pelapukan itu, saya sebut itu kerak lempung. Oleh geolog yang lain mengatakan itu paleosoil, tanah lama gitu. Dan dibaca kembali oleh geolog yang lain, itu adalah hasil pelapukan mengulit bawah itu. Nah, nanti kita lihat pecahan batunya. Lanjut. Nah, ini ekskavasi saya untuk membantah juga, karena ada gambar dikreasi oleh arsitek dengan dinding yang tinggi segala macam itu lebih dari 7 meter. Saya gali semua dinding teras Gunung Padang itu, di bawahnya udah tanah. Jadi mereka ambil batu, kemudian mereka susun di dinding terasnya seperti itu. Tidak tebal seperti yang dibuat oleh arsitek. Saya sudah sempat itu teman, saya suruh cabut, tapi dia sudah mengunci gambarnya itu dengan sketsa imajiner gitu. Tapi itulah yang dipercaya oleh masyarakat, imajinernya mereka nggak gunakan. Itu kesalahan besar. Lanjut. Oke, di ekskavasi di lereng timur tidak menemukan struktur yang baku, itu merupakan perilaku masyarakat. Kalau dia betul-betul susunan, kita akan seperti yang di teras atas itu harusnya perilaku. Ya, lanjut. Ini bagaimana mereka nyusun teras, walaupun dia tingginya lebih dari 3 meter, kita bisa dapatkan permukaan tanah aslinya, bagaimana mereka susun pertama. Disitulah nanti kita mendapatkan sampel untuk mengukur kapan mereka membangunnya itu. Ya. Ini yang di teras 1,
kita bisa lihat di bawah permukaan itu hamparan batuan aslinya, kemudian di teras atasnya kita bisa lihat batuan asli yang sudah mengalami transformasi. Mungkin di arkeologi ada, kita membagi dua, itu transformasi itu ada yang alamiah dan mana yang budaya. Kalau dia budaya itu menjadi punden berundak, kalau alamiah dia masih di situ. Jadi ada yang masih kompak. Jadi lunar join itu kalau di dalam susunan aslinya pernah ngalamin korek api nggak? Yang bukan yang pakai api otik itu, tapi korek api yang pakai batang kayunya itu. Seperti itulah gambaran lunar join itu pada saat terbentuk. Dan itu kemudian nambangnya gampang, bukan dipotong, tapi diberi beban aja antara rekahan itu, tusuk itu akan patah. Kenapa batu-batu di Gunung Padang itu beragam panjangnya? Ya karena patahan yang dia dapatkan itu macam-macam, tidak satu ukuran gitu, karena bukan dipotong. Lanjut. Nah ini cara mereka mendirikan, ya kuat dugaan apakah itu dihunjamkan di masa lalu atau dia dirikan kemudian tanahnya ditimbun. Gitu. Kemudian di depan dan belakang batu itu dikasih batu pengunci mengapit ya. Dan inilah seharusnya kalau ingin mengugar Gunung Padang atau ingin mendirikan batu-batu yang sudah miring itu ya harus digali dulu, dibaca, kemudian baru didirikan. Lanjut. Nah ini sebenarnya akan saya presentasikan di Malang nanti tanggal 11 ini, tanggal 21 11. Segitiganya lebih jelas, berbeda dengan Gunung Padang. Dan diperbandingkan ada Atlantis segala macam, ada yang digaris-garis sampai banyak, dan kemudian ada hasil tomografi, hasil georadar di bawah Gunung Padang itu dibuat seolah-olah seperti kujang. Itu yang dipersonsifkan. Kemudian ada disebut ruang, dan lebih menarik lagi koin yang dikatakan koin purba itu. Katanya 5.200 tahun sebelum Masehi. Tapi di koin itu ada huruf Arab, ada huruf Jawa. Berarti 5.200 tahun sebelum Masehi sudah ada huruf Jawa dong gitu. Nah, koin itu yang lebih menarik lagi dari sisi teknologi tadi, atribut itu. Ada karat, ada patina. Kalau dia dari kedalaman 11 meter nggak mungkin ada patina. Tidak mungkin karat yang sedikit, pasti sudah tertutup sama karat semuanya. Tapi dirubah lagi jawabnya sama dia buat ngelesnya, itu koin yang jatuh di lubang kecil, katanya dari sumur bor gitu loh, dari lubang bor. Jadi ya itulah kemudian kebohongan satu ditutup lagi dengan kebohongan yang lain, lanjut ya. Nah ini yang gambaran Gunung Padang ditambahin batu-batu itu sangat luar biasa, padahal kontur saat 1985 nggak ada. Kemudian gambar yang dibuat, lanjut. Ini detailnya kita bandingkan dengan gambar tahun 8586 dan 2013 itu tidak ada, tapi dibuat ada gitu kan. Terus hasil ekskavasi arkeologi dan verifikasi bentuk struktur punden berundak Gunung Padang. Ini coba lanjut. Nah ini gambar, di sini nggak jelas di depan. Jadi hasil ekskavasi itu bisa kita kembalikan ke gambar 2 dimensi dari fotogrametri tadi. Bagaimana itu disusun pada masa lalu. Jadi kita bisa memahami tentang bentuk keseluruhan eksposur tadi sesuai dengan judul itu. Bagaimana susunan batu dari Gunung Padang itu sendiri, dari situs punden berundaknya itu. Jadi dari teras 1 sampai ke teras paling puncak kita bisa lihat bahwa bagaimana manusia di masa itu dengan perilakunya dalam menyusun batu, menyusun punden berundak gitu. Jadi terjelaskan semua. Jadi seperti tadi, bisa nggak saya beranggapan begini? Nggak bisa, kita di arkeologi harus gunakan data. Lanjut. Ini juga dibuat Machu Picchu, setelah kita ekskavasi tidak ada. Lanjut. Nah ini juga yang gambar yang sangat canggih tadi itu, dari ekskavasi juga nggak terbukti. Itu gambar yang 2 dibuat oleh arsitek di 2 tahun yang berbeda. Kemudian kita melakukan verifikasi untuk membantah itu semua. Lanjut. Apalagi ini. Nah, sempat juga ada isu bahwa di bawah Gunung Padang itu ada lapisan pasir peredam gempa. Pasir sungai yang diayak waktu tahun 7 Februari 2012 dipresentasikan dari hasil bor ketemu pasir. Dan dari hasil galian mereka sampai kedalaman 11 meter, ya jawab lagi bukan 11 meter tapi 10,47. Nggak ketemu tuh lapisan itu. Kita lihat sebelah bawah apa ya? Lanjut. Ya, susunan di bawahnya itu seperti itu. Nah ini yang ada topi di bawah itu seperti korek api yang saya sampaikan. Di atasnya sudah berantakan gitu. Dan di sisi yang lain adalah lereng runtuhan. Dia katakan itu timbunan.
dari hasil penelitian dari ahli tanah, itu tanahnya itu dari Gunung Padang sendiri, bukan tanah yang dibawa dari luar. Jadi verifikasi arkeologi itu pasti akan bertanya siapa, kapan, dan mengapa. Itu pasti ada pertanyaan. Ya, pada saat itu kita tidak punya data sama sekali. Lanjut. Ini sangat berantakan di luar dan ini tidak dibahas lagi sama dia. Seolah dia katakan di bawah Gunung Padang itu ada bangunan raksasa katanya. Tapi bangunan raksasa seperti apa? Ini runtuhan kolom Narjo dari susunan yang aslinya. Kalau pengen lihat lagi susunan yang paling bagusnya, tinggal perdalam aja, galian ke sebelah dalam itu akan ketemu susunan yang kompak. Wah, itu adalah alamiahnya. Ini yang disebut dengan natural transformation di arkeologi. Lanjut ya. Nah, ini saat Pak Hariwidi masih direktur, beliau datang ke sana dan seolah itu iya, tapi di komentar Pak Hariwidi di sebelah bawahnya itu apa dia disinggung seperti itu. Ini masih zaman BlackBerry nih. Jadi komentar-komentar itu. Lanjut ya. Supaya nggak ngantuk nih. Nah, ini ekskavasi sekarang dibuka semuanya itu. Saya makin lebih mudah saya menerangkan mana yang mereka sebut semen purba segala macam, karena contohnya bisa dilihat langsung. Lanjut di bawahnya itu. Ya. Lanjut terus. Lanjut. Nah, ini kira-kira yang gambar mereka ekskavasi, dan batu-batu yang melakukan itu juga pernah diambil oleh masyarakat dan dipecah di bawahnya mungkin. Coba lanjut. Nah, ini kira-kira jadi lapisan batu yang ditemukan di susunan teras itu yang sebelah bawah yang ada tanda itu ukuran panahnya itu, dan ini kira-kira bentuk batu itu kalau kita pecah. Jadi melapuk dari bagian dalam menuju luar, terjadi di semua sisi. Dan kalau di gambar sebelah kiri itu hanya sebagian sudah terkelupas. Kita lihat dari batu yang atas dan batu yang di bawah ada lapisan hitam di tengahnya itu. Ada garis tipis membatasi proses pelapukan itu. Itu yang saya katakan seperti lapis legit. Kenapa lapis legit tidak lapis Surabaya? Karena tipis sekali. Kalau dia tebal-tebal mungkin saya pakai istilah lapis Surabaya. Dan itu mereka analisis, mereka gabung aja semua, harusnya per lapis dong gitu. Jadi perubahan material yang melapuk itu bisa dibaca seharusnya. Dan hasil penelitian geologi yang mereka lakukan, sebagian temannya mengatakan bahwa balok-balok batu ini hanya terbentuk di Gunung Padang. Justru teman sendiri yang membantah bahwa itu batu itu bukan didatakan dari luar. Dan mendukung simpulan arkeologi yang sudah dibangun sejak 97, dibuktikan oleh mereka tahun 2025 gitu. Lanjut. Nah, ini bagaimana masyarakat selalu menyusun, ya lanjut aja ya. Nah, ini teknik-teknik susun yang ada di masing-masing teras itu. Jadi ada pengetahuan lokal yang ada saat itu. Mereka mencari batu, mereka memilih batu, mereka memilah batu, kemudian mereka pindahkan, dan kemudian disusun dan kemudian digunakan. Inilah perilaku manusia gitu. Dan bagaimana bidang miring dibuat, menyusun dinding yang sangat terjal, mana tangga dia susun dengan pola susun tertentu. Lanjut. Ini pola-polanya. Ini saya sudah sampaikan semua kalau seandainya ingin memugar Gunung Padang ya. Lanjut. Terus kerusakan ini yang terjadi di Gunung Padang. Lanjut. Ini perilaku masyarakat. Jadi kalau nanti berkunjung ke Gunung Padang, jangan ini diulang ya. Ya apa? Jangan dicoret, jangan diduduki karena akan merubah, karena susunnya sangat sederhana ya. Lanjut. Ini kalau di musim hujan datang ke Gunung Padang, kenapa air mengendang di situ? Karena itu titik-titik yang sering dilalui oleh masyarakat, tanahnya jadi padat. Jadi tidak lagi meneruskan air terserap, dan kemudian kerusakan ini lanjut ya. Kerusakan ini makin parah kalau kita lihat dari teras-teras yang lain. Coba. Nah, ini mengenang, terus satu lagi kalau kita lihat secara keseluruhan dari punden-pundak itu, air yang mengenangnya. Nih, permukaan tanah Gunung Padang itu sudah turun ada yang sampai 15 cm gara-gara sering diinjak kemudian. Nah, inilah kemudian yang harus diatur betul, harus diperbaiki gitu. Bagaimana memperbaiki itu tidak ada di permukaan sampai sekarang. Lanjut. Ya, kalau kita datang di musim hujan akan terlihat lah bagaimana coklatnya air turun ke bawah akibat erosi yang terjadi di Gunung Padang. Lanjut, sedikit lagi mungkin ya. Ini rekahan yang terjadi di punden-pundak Gunung Padang. Ini saya perkirakan ini batuan asli, kemudian terjadi gerakan sehingga bergeser, merenggang. Kemarin saya sempat foto juga
dan saya upload di Facebook saya untuk memahami bagaimana batuan alamiah Gunung Padang kemudian mengalami perubahan. Lanjut. Yang ini bagiannya ini sudah melesak dan sempat juga dikasih polis lain. Masyarakat pengunjung Gunung Padang nggak boleh lagi lewat bagian ini karena khawatir, apalagi di musim hujan. Lanjut. Nah, ini kerusakan yang lain, ini tidak disentuh sampai sekarang, walaupun itu namanya studinya studi pemugaran. Lanjut. Ini bagian yang lain juga sudah rusak, darah yang melesak, dan ini bagaimana harus mengembalikan kepada studi semula, dan kita harus membaca dinding Gunung Padang itu. Lanjut. Apa yang harus dikerjakan ke depan? Nah, ini mungkin kesimpulan yang saya sampaikan kemarin bersama consulting mereka. Lanjut. Ada catatan-catatan yang saya berikan bahwa Gunung Padang itulah situs prasejarah, kita harus membacanya, kita tidak punya pola yang lain. Jadi kita harus memperbaiki sesuai dengan kerusakan yang terjadi. Itulah gambaran Gunung Padang. Kalau kita sekarang ke Gunung Padang mungkin tidak leluasa, karena banyak sekali kotak-kotak ekskavasi bertebaran di puncak Gunung Padang itu yang tidak tahu mau apa yang akan dikerjakan. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sebagai pemicu barangkali suatu saat kita akan jalan ke Gunung Padang. Ya. Sekarang untuk Pak Dr. Lutfi. Ya, banyak sekali yang kita dapatkan hari ini selain apa yang bisa kita lihat di situs Cipari. Saya yakin Bapak Ibu baru pertama kali datang ke sini, dan untuk ke sini sepertinya perlu waktu khusus karena tempatnya agak mencil ya, dan tidak banyak orang yang tahu. Apalagi kalau ke selatan Jawa Barat butuh waktu betul. Lah itu. Nah, ini ada yang menarik dari yang disampaikan Pak Lutfi, sedikit saya sampaikan. Sebetulnya tahun ini rencananya awalnya si Garda mau ke Gunung Padang, tetapi dengan banyak pertimbangan karena letak yang cukup jauh dan kita harus mengkondisikan di sana itu kesulitannya luar biasa, transportasi, akomodasi segala macam sulit sekali, sehingga akhirnya kami batalkan. Rupanya ini menjadi catatan khusus karena tadi seperti disampaikan Pak Lutfi, kalau kita ke sana sekarang mungkin malah kita akan bingung karena saat ini Gunung Padang lagi dobrak-abrik ya Pak. Ya, jadi paling tidak hari ini kita mendapatkan gambaran lebih jelas tentang situs Gunung Padang, hasil penelitian dan doktoral Pak Lutfi yang beliau membahas khusus tentang Gunung Padang, meskipun kita di Sigarda sudah 2 kali juga secara daring membahas tentang Gunung Padang. Sayangnya YouTube kita kebenet kan, jadi rekaman itu semua hilang. Itu yang saya betul-betul ya gelo ya, karena kok kebenet begitu, jadi hilang semua. Kalau materinya masih ada, tetapi rekaman hasil diskusi kita itu yang hilang. Nah, kali ini kita beruntung karena Pak Lutfi bisa menyempatkan waktu untuk kumpul dengan kita, sehingga beliau bisa kembali menjelaskan tentang Gunung Padang. Karena bonus, terima kasih, ini bonus yang luar biasa. Ya, salah satu tekad saya ketika menyelenggarakan kemah Sigarda yang keempat di Jawa Barat ini, tekad saya cuma satu, berapapun yang mau ikut saya akan tetap adakan. Karena memang salah satu target kita di Sigarda, kita ingin menyelenggarakan semua kegiatan kita di semua wilayah. Syukur-syukur di semua wilayah Indonesia yang kita punya. Nah, ini alhamdulillah Jawa sudah kelakon, dari Jawa Timur, Jogja, Jawa Tengah, Jawa Barat. Itu sudah terlampaui semua. Banten. Nah, ini yang masih kita pikirkan karena Banten juga cukup jauh dan kita butuh tenaga muda untuk menyiapkan di sana gitu. Ini tenaga kita semua dari Semarang soalnya. Ya, begitu. Masih ada sedikit waktu, mungkin satu pertanyaan saja karena setelah ini kita akan ke situs Cipari. Ke Bukem Ipuan untuk istirahat dulu Bapak Ibu sampai dengan maghrib, nanti kita makan malam. Kemudian setelah itu kita akan musyawarah. Nah, ini sebetulnya Pak Lutfi kemarin sempat mau ikut ngecamp, tetapi ternyata karena beliau ada tugas mengantar ibu ke Sumedang, ada kegiatan. Nah, jadi terpaksa ibu negara soalnya, jadi kalau nggak diantar nanti
Jadi ini beliau akhirnya tidak bisa ikut kita ngecamp. Jadi ini waktu kita yang tidak lama, tetapi mudah-mudahan mendapatkan banyak pengetahuan tentang situs-situs masa pra sejarah kalau dulu ya kita menyebutnya, entah sekarang istilahnya apa Pak, saya juga bingung menyebutnya. Oh, tetap prasejarah. Oke, berarti gurunya nggak usah bingung Bapak Ibu. Gitu. Baik, satu pertanyaan ada Bapak Ibu? Kayaknya cukup ya. Materi sudah saya share di grup peserta, sudah saya share. Barangkali nanti ada yang ingin bertanya secara lebih jauh, bisa japri Pak Lutfi atau ke grup WAG besar. Di sana kita biasa berdiskusi juga. Jadi kalau memang ada pertanyaan yang masih mengganjal di sini, bisa ditanyakan di sana. Tidak ada pertanyaan ini? Sudah? Tinggal penasarannya aja ya, nanti ke Gunung Padang, mudah-mudahan kita punya kesempatan. Jadi kalau begitu sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pak Lutfi Andri dan tepuk tangan untuk beliau yang sudah memberikan banyak informasi kepada kita. Monggo Pak Lutfi, ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Saya udah pakai baju Sigada atau topi Sigada. Jadi kalau ada pertanyaan segala macam silakan aja buka laman Sigarda, saya member di situ, jadi anggota di situ. Mau dilanjutkan dengan pertanyaan di grup atau di HP juga silakan saja. HP itu nggak bisa dibaca karena baterainya kurang. Itu ya, Bapak Ibu, terima kasih Kak Lutfi. Kalau mau dilanjutkan perjalanan kembali ke Sumedang, kami pamit juga untuk melanjutkan pembicaraan sampai kesalahan dari Diskas. Oh, dulu. Bisa ikut sampai selesai dalam persiapan. Tetap di situ. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini dan apa yang saya sampaikan maupun bermanfaat, membawa pencerahan lah. Jangan sampai kita melihat, oh tadi berangan-angan aja, bahwa angan-angan itu harus kita kesampingkan, tapi kita lihat datanya dulu. Jadi merekonstruksi itu berdasarkan data, bukan mengadakan yang sesuatu yang tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Lutfi. Terima kasih. Buat oleh-oleh. Ilmu kan harus ditularkan. Iya. Iya. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih. Oh gitu. Iya. Iya betul. Ya, sama-sama. Terima kasih semua. Ya. Makasih sayang. Sudah dibantu. Oke, ini kelas berapa ini? Wah. Bapak Ibu nanti bisa kembali ke mobilnya masing-masing ya. Tapi tolong saya ditunggu karena ini mobil panitia.